Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas Transportasi A dengan NIM 15115200045 ingin menjelaskan materi besaran dan satuan pada mata kuliah Fisika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Siti Sahara SPD MPD. Pada materi besaran dan satuan, topik pembahasan yang akan dipelajari meliputi yang pertama, pengertian serta contoh besaran dan satuan, yang kedua, dimensi besaran, yang ketiga, pengukuran, yang keempat, angka penting, dan yang terakhir mengenai notasi ilmiah. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, pengertian besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan bilangan maupun satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang menyatakan ukuran suatu besaran yang diikuti sebuah bilangan. Besaran dalam fisika dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional atau SI sebagai dasar besaran lain atau turunannya. Besaran pokok dibagi menjadi 7. Yang pertama ada panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan detik, kuat arus listrik dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, intensitas cahaya dengan satuan kandela, serta jumlah zat dengan satuan mol. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan yaitu yang pertama ada luas dengan satuan meter persegi, kecepatan dengan satuan meter per second, gaya dengan satuan newton, usaha dengan satuan joule, tekanan dengan satuan pascal, frekuensi dengan satuan hertz, serta yang terakhir daya dengan satuan watt. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam besaran turunan gaya dan usaha yang memiliki satuan newton dan joule, di mana gaya memiliki satuan newton yang didapatkan dari massa dikali percepatan, dan usaha memiliki satuan joule yang didapatkan dari gaya dikali perpindahan, yang mana kita tahu massa, gaya, percepatan, dan perpindahan merupakan besaran pokok yang diturunkan menjadi besaran turunan. Lalu, besaran berdasarkan arahnya terdiri dari dua macam. Yang pertama ada besaran skalar dan yang kedua ada besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang tidak mempunyai arah. Sebagai contoh massa dengan simbol M, panjang dengan simbol L, waktu dengan simbol T, kelanjuan dengan simbol V, dan massa jenis dengan simbol ρ. Selanjutnya, besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah. Contoh dari besaran vektor biasanya simbolnya memiliki tanda panah di atasnya yang menunjukkan bahwa besaran tersebut memiliki arah. Contohnya adalah gaya dengan simbol F, percepatan dengan simbol A, kecepatan dengan simbol V, dan momentum dengan simbol P. Selanjutnya ada dimensi besaran. Dimensi besaran adalah cara untuk menunjukkan bahwa besaran itu terdiri dari besaran-besaran pokok. Contoh dari dimensi besaran antara lain panjang yang memiliki dimensi L, massa yang memiliki dimensi M, waktu yang memiliki dimensi T, kuat arus listrik yang memiliki dimensi I, suhu yang memiliki dimensi θ, intensitas cahaya yang memiliki dimensi J, serta jumlah zat yang memiliki dimensi N. Contoh soal mengenai dimensi besaran. 1. Tentukan dimensi besaran gaya dan usaha. Gaya memiliki rumus F sama dengan M dikali A, di mana M dikali A memiliki dimensi, yaitu M dikali L dibagi T. L dibagi T untuk mempermudah, T-nya kita pindahkan ke atas, jadi L dikali T pangkat min 2. Jadi dimensi gaya kita dapatkan F sama dengan M dikali L dikali T pangkat min 2. Yang kedua ada usaha. Usaha memiliki rumus W sama dengan F dikali S. F dikali S memiliki dimensi M dikali L dikali T pangkat min 2 dikali L. Karena kita ada 2L, maka dimensi dari usaha kita dapatkan W sama dengan M dikali L kuadrat dikali T pangkat min 2. Dimensi besaran memiliki manfaat analisis, yaitu yang pertama dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran fisika itu setara atau tidak. Sebagai contoh, buktikan bahwa besaran momentum dan impuls adalah besaran yang setara. Kita dapat melihat bahwa rumus momentum adalah P sama dengan M dikali V, di mana M dikali V memiliki dimensi M dikali L dikali T pangkat min 1.
Kemudian I yaitu impuls memiliki rumus F dikali T, di mana F dikali T memiliki dimensi M dikali L dikali T pangkat min 2 dikali T. Yang mana kita tahu T pangkat min 2 dikali T itu sama dengan T pangkat min 1. Jadi impuls memiliki dimensi I sama dengan M dikali L dikali T pangkat min 1. Maka kesimpulannya kedua besaran tersebut adalah setara. Yang kedua, dimensi dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Sebagai contoh, buktikan bahwa rumus lambda sama dengan V dikali T adalah benar. Kita lihat bahwa lambda sama dengan V dikali T mempunyai dimensi L sama dengan L dikali T pangkat min 1 dikali T. Yang kita tahu T pangkat min 1 dikali T itu habis, maka L sama dengan L. Kesimpulannya berarti rumus tersebut adalah benar. Dan yang terakhir, dimensi dapat menjadi kesebandingan besaran fisika dengan besaran-besaran fisika lainnya yang kita ketahui. Selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran mempunyai definisi membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lainnya. Beberapa perbandingan internasional pada besaran pokok persatuannya antara lain, yang pertama ada panjang, yaitu 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum dalam selang waktu 1 dibagi 299.792.458 second. Yang kedua ada massa. 1 kg didefinisikan sebagai massa 1 liter air murni bersuhu 4 derajat Celcius. Yang ketiga ada waktu. 1 detik didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan atom Celcius minus 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Yang keempat ada kuat arus listrik. 1 ampere didefinisikan sebagai kuat arus yang dialirkan melalui 2 buah kawat yang sejajar dan diletakkan pada jarak pisah 1 meter dalam vakum, menghasilkan gaya 2 kali 10 pangkat min 7 Newton tiap meter kawat. Yang kelima ada suhu. 1 Kelvin didefinisikan sebagai 1/273 kali suhu termodinamika titik triple air. Yang keenam ada intensitas cahaya. 1 kandela didefinisikan sebagai intensitas cahaya suatu sumber cahaya yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi 540 kali 1012 Hz dengan intensitas radiasi sebesar 1/683. Dan yang terakhir ada jumlah zat. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung zat elementer sebanyak atom yang terdapat pada 0,0012 kg karbon min 12. Walaupun telah memiliki definisi, pengukuran masih memiliki kesalahan atau ketidakpastian dalam pengukurannya. Kesalahan pengukuran sistematis biasanya diakibatkan antara lain 1. Keterbatasan ketelitian alat ukur. Yang kedua ada kesalahan pengaturan atau kalibrasi alat ukur. Yang ketiga ada kesalahan sudut pandang atau paralaks pada saat membaca alat ukur. Dan yang keempat ada kesalahan akibat penyederhanaan nilai atau sistem. Dan yang terakhir ada pengukuran tunggal sehingga tidak akurat. Oleh karena itu, kesalahan relatif atau batas suatu toleransi pengukuran harus selalu dicantumkan dalam hasil pengukuran. Selanjutnya ada perhitungan pengukuran. Ada 2 macam perhitungan. Yang pertama ada pengukuran tunggal dan yang kedua ada pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran sebanyak 1 kali saja dengan rumus delta X sama dengan setengah dikali ketelitian. Selanjutnya ada pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran secara berulang untuk mendapatkan akurasi dengan rumus delta X sama dengan sigma nilai mutlak dari XI dikurang X dibagi N, di mana XI adalah data pengukuran I, X adalah rata-rata hasil pengukuran, dan N adalah jumlah percobaan. Dari kedua pengukuran tunggal dan berulang memiliki kesalahan relatif yang memiliki rumus sama, yaitu KR sama dengan delta X dibagi X dengan persentase kesalahan relatif delta X dibagi X dikali 100%. Maka dapat disimpulkan penulisan akhir dari rumus penghasil pengukuran yaitu I sama dengan X plus minus delta X atau I sama dengan X plus minus KR. Selanjutnya ada pengukuran panjang. Contoh dari pengukuran panjang yang pertama ada penggaris atau mistar. Penggaris adalah alat ukur panjang dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm dengan rumus pengukuran X sama dengan X2 dikurang X1 atau I sama dengan X plus minus delta X. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Pada jangka sorong memiliki 2 skala. Yang pertama ada skala utama dan yang kedua ada skala nonius. Panjang pada skala utama adalah skala yang terdapat di sebelah kiri titik 0 skala nonius, sedangkan skala nonius adalah skala yang berimpit dengan skala utama.
Pengukuran pada jangka sorong memiliki rumus X sama dengan X utama ditambah X non-news, atau I sama dengan X plus minus delta X. Yang ketiga ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang dengan ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Sama halnya dengan jangka sorong, mikrometer sekrup memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama adalah skala terpanjang yang masih dapat terbaca, sedangkan skala nonius adalah skala yang berhimpit dengan skala utama. Pada pengukuran mikrometer sekrup dapat dirumuskan dengan X sama dengan X utama ditambah X nonius, atau I sama dengan X plus minus delta X. Selanjutnya ada pengukuran waktu. Dalam pengukuran waktu biasanya digunakan yang bernama stopwatch. Stopwatch itu terbagi atas dua macam. Yang pertama ada stopwatch analog, yang kedua ada stopwatch digital. Stopwatch analog adalah alat ukur waktu yang memiliki ketelitian 1 second, sedangkan stopwatch digital dapat memiliki ketelitian yang lebih presisi. Selanjutnya ada pengukuran massa. Pengukuran massa yang pertama yaitu dengan menggunakan neraca lengan atau Ohaus. Neraca lengan adalah alat ukur massa dengan ketelitian 0,01 gram. Neraca lengan terdiri dari tempat beban, skala beban, beban geser, sistem pengatur khusus, dan petunjuk. Yang kedua ada neraca pegas. Neraca pegas adalah alat ukur dengan massa ketelitian 0,5 gram. Neraca pegas terdiri dari pegas dan selongsong besi yang ujungnya terdapat pengait. Selanjutnya ada angka penting. Angka penting adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran, bukan dari perhitungan, termasuk angka yang ditaksirkan. Angka penting memiliki aturan tersendiri, yaitu yang pertama, semua angka selain 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, 3,21, 2,2, 1,559, di mana 3,21 memiliki 3 angka penting, 2,2 memiliki 2 angka penting, dan 1,559 memiliki 4 angka penting. Yang kedua ada angka 0 yang terletak di antara dua angka adalah angka penting. Sebagai contoh, 3,01 itu memiliki 3 angka penting karena 0-nya berhimpit di antara 3 dan 1. Sama halnya dengan contoh lainnya yaitu 2,5009 yang memiliki 5 angka penting dan 20,09 yang memiliki 4 angka penting. Yang ketiga ada angka 0 yang terletak di belakang koma desimal adalah angka penting. Sebagai contoh 3,00 di mana 00 itu di belakang koma yang jadi artinya memiliki 3 angka penting. Sama halnya dengan contoh lainnya yaitu 9,0 yang memiliki 2 angka penting dan 44,500 yang memiliki 5 angka penting. Yang keempat ada seluruh angka 0 yang terletak di sebelah kiri koma desimal dan menyatakan bilangan kurang dari 1 bukan angka penting. Sebagai contoh 0,1 itu karena dia 0-nya di sebelah kiri dan kurang dari 1 itu memiliki 1 angka penting. Sama halnya dengan contoh yang lainnya, 0,0088 memiliki 2 angka penting dan 0,00609 memiliki 3 angka penting. Dan yang terakhir, semua angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 namun tidak diikuti koma desimal bukan angka penting kecuali diberi tanda. Contoh 12.005.000 itu memiliki 4 angka penting dan 22.400 memiliki 3 angka penting. Dalam angka penting memiliki aturan pembulatan dalam fisikanya. Sebagai contoh yang pertama, angka yang nilainya lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh 6,38 dibulatkan menjadi 6,4. Yang kedua, angka yang nilainya kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contoh 8,34 dibulatkan menjadi 8,3. Dan yang terakhir, angka yang nilainya sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Sebagai contoh, 4,25 dibulatkan menjadi 4,2 dan 5,5 dibulatkan menjadi 5,6. Selanjutnya ada contoh soal mengenai angka penting. Yang pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan. Hasil dari operasi ini menghasilkan hanya satu angka taksiran saja dan angka penting paling sedikit. Sebagai contoh, 23,12 ditambah 1,2 itu menghasilkan 24,32 dan dibulatkan menjadi 24,3 yang menghasilkan 3 angka penting. Selanjutnya, 21,9 dikurangin 1,15 itu menghasilkan 20,75 dan dibulatkan menjadi 20,8 yang menghasilkan 3 angka penting. Sama halnya dengan perkalian dan pembagian, hasil dari operasi menghasilkan banyak angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dioperasikan. Sebagai contoh, 12,2 dikali 3,5 itu sama dengan 42,7 dan dibulatkan menjadi 43 yang menjadi 2 angka penting. Selanjutnya ada 1,44 dibagi 7,2 itu hasilnya 0,2 dan dibulatkan menjadi 0,20 menjadi 2 angka penting. Yang ketiga ada pemangkatan dan penarikan akar.
Hasil dari operasi menghasilkan banyak angka penting yang sama dengan bilangan yang dioperasikan. Sebagai contoh, 2,5 kuadrat itu sama dengan 6,25. Dibulatkan menjadi 6,3 yang menjadi dua angka penting. Selanjutnya, akar dari 225 itu sama dengan 15, yang menjadikan dia adalah 3 angka penting. Selanjutnya yang terakhir, perkalian dan pembagian dengan bilangan eksak. Hasil dari operasi menghasilkan banyak angka penting yang sama dengan bilangan hasil pengukuran. Sebagai contoh, suatu benda panjangnya 1,25 meter, jika diperpanjang menjadi 4 kalinya, maka jawabannya adalah 1,25 dikali 4, hasilnya 5. Maka dia ada 3 angka penting. Yang terakhir ada mengenai notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah notasi yang menyederhanakan bilangan yang sangat kecil atau sangat besar menjadi satu tempat satuan dengan rumus A kali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok atau mantista yang bernilai 1 kurang dari A kurang dari 10. 10 pangkat N adalah orde besar dan N adalah orde bilangan. Sebagai contoh, 0,000000257 itu menjadi 2,57 kali 10 pangkat min 8. Selanjutnya, 965.300 menjadi 9,653 dikali 10 pangkat 5. Sekian presentasi saya mengenai materi besaran dan satuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.